Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas makalah kelompok kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Mahasiswa Menggunakan E-Learning Selama Pandemi COVID-19 di Surabaya. Sebelum itu, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Muhammad Adil Fahrian dengan NIM akhir 012, saya Robi Fahri dengan NIM akhir 037, Kavi Prawitasari dengan NIM akhir 038, dan Kanada Mewah Fiskadana dengan NIM akhir 055. Baik, selanjutnya akan lanjut ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Nah, dalam bab 1 ini akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah hampir mendekati 2 tahun mewabah di seluruh dunia. Dunia dihadapkan dengan mewabahnya coronavirus jenis baru dan penyakitnya yang disebut Coronavirus Disease 2019 atau disebut COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, dikutip dari PDPI tahun 2020. Dengan adanya pandemi COVID-19 mengubah tatanan hidup manusia dalam beraktivitas. Hal tersebut memberikan dampak ke semua sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Pendidikan menjadi sektor penting dalam upaya peningkatan kualitas seseorang serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Mengingat proses pendidikan harus tetap dilaksanakan, meskipun dalam kondisi pandemi, melalui surat edaran Kemendikbud Dikti nomor 1 tahun 2002, perkuliahan tatap muka dilarang untuk dilaksanakan dan diperintahkan untuk perkuliahan atau pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif dalam masa pandemi COVID-19. Pada dasarnya, pembelajaran daring dilakukan untuk memudahkan pendidikan dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Namun pada pelaksanaannya, pembelajaran daring menimbulkan hambatan dalam berbagai hal. Berbagai keluhan dari mahasiswa maupun tenaga pendidik muncul terkait pembelajaran online. Berbagai keluhan yang terjadi menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian terkait persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama pandemi COVID-19 di daerah Surabaya. Efektivitas pembelajaran daring dijabarkan menjadi 5 rincian, yaitu tujuan pembelajaran, fasilitas pembelajaran, kecakapan pembelajaran daring, efisiensi waktu, dan regulasi sistem pembelajaran daring. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap efektivitas penggunaan e-learning dalam pembelajaran daring mahasiswa selama pandemi COVID-19 di daerah Surabaya. Dan yang kedua adalah bagaimana menganalisis persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama pandemi COVID-19 di daerah Surabaya. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah mengetahui dan mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap efektivitas e-learning dalam pembelajaran daring mahasiswa selama pandemi COVID-19 di daerah Surabaya. Dan yang kedua adalah menganalisis persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama pandemi COVID-19 di daerah Surabaya. Untuk manfaat penelitiannya bagi mahasiswa adalah sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian diri bagaimana metode pembelajaran daring yang paling sesuai agar penerimaan materi saat perkuliahan dapat diterima lebih optimal. Dan bagi tenaga pendidik, sebagai bahan evaluasi dan mengaplikasikan metode pembelajaran yang terbaik dari perspektif mahasiswa agar dalam penyampaian materi saat perkuliahan dapat tersampaikan secara efektif dan maksimal. Dan bagi masyarakat adalah menambah informasi dan wawasan tentang efektivitas pembelajaran daring dengan e-learning pada perguruan tinggi di daerah Surabaya berdasarkan persepsi mahasiswanya. Lainnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Pertama, penelitian terkait satu penelitian oleh Hilma Putri Dikaka dan tahun 2020 dengan judul Analisis Proses Pembelajaran dalam Jaringan atau Daring Masa Pandemi COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam proses pembelajaran daring, yaitu ketersediaannya handphone, kuota, dan jaringan internet yang stabil. Selanjutnya juga ada faktor penghambat. Di antaranya adalah belum semua peserta didik memiliki handphone dan masih banyak orang tua sibuk kerja. Yang kedua, penelitian oleh Akbar Setiawan dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Metode Pembelajaran Daring akibat 19, Perspektif Pelajar dan Mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada yang perguruan tinggi, ketidaknyamanan dirasakan 53,13% mahasiswa. Baruan penelitian, penggunaan analisis data kategorik dengan uji K-square untuk adanya hubungan antara e-learning dengan persepsi mahasiswa dan uji koefisien Scripps-V atau kearatan antara e-learning dengan persepsi mahasiswa. Persepsi secara umum merupakan proses penafsiran atau tanggapan terhadap suatu hal yang sedang dan atau telah terjadi. Mahasiswa
Mahasiswa secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu maha yang berarti sangat, amat besar, dan siswa yang berarti murid atau pelajar. Hingga berdasarkan penjelasan terkait definisi persepsi dan mahasiswa di atas, dapat disebutkan bahwa persepsi mahasiswa merupakan cara pandang dan penilaian setiap mahasiswa terhadap suatu objek yang diterima melalui alat indera, sehingga akan mempengaruhi perilaku mahasiswa yang diharapkan dapat memberikan arti bagi lingkungannya. Misalnya, efektivitas pembelajaran. Efektivitas berperan penting dalam proses belajar mengajar karena menjadi suatu ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu metode pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang membutuhkan akses jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan fleksibilitas sehingga mampu untuk memunculkan berbagai jenis pembelajaran yang bersifat interaktif. Daring sendiri merupakan akronim dari dalam jaringan. E-learning berasal dari dua kata, yakni E yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Sehingga e-learning dapat diartikan bahwa pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan media elektronik berupa laptop, komputer, atau phone. E-learning juga dapat yaitu yang pertama mode asinkronus. Asinkronus merujuk pada sistem e-learning yang mana materi pembelajarannya dapat diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam mode ini, prinsip dasarnya adalah pembelajaran tidak dilakukan secara live, atau dalam artian pemberi materi dan penerima materi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seperti pengumpulan tugas, video pembelajaran, dan video pembelajaran. Selanjutnya ada mode sinkronus. Sinkronus merupakan kebalikan dari mode asinkronus. Mode sinkronus merujuk pada sistem e-learning yang mengharuskan pemberi materi dan penerima materi hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Prinsip dasar pada mode ini adalah pembelajaran dilakukan secara live pada suatu media online. Contohnya pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019 oleh pemerintah Tiongkok. Lalu penyakit ini berkembang sangat pesat dan cepat di berbagai negara sehingga pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan bahwa penyakit ini menjadi suatu pandemi. Cepatnya virus yang menyebar di berbagai negara. Contohnya uji K-square. Uji K-square disebut juga dengan K kuadrat. K-square merupakan pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi kategori teoritis atau yang diharapkan dari populasi dengan frekuensi kategori aktual untuk observasi. K-square erat hubungannya dengan tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi terdapat frekuensi harapan yang rumusnya ada di PPT ini. Dan untuk rumus uji K-square sendiri juga terdapat pada PPT ini. Misalnya ukuran keeratan asosiasi. Ukuran asosiasi merupakan bilangan yang menyatakan sejauh mana keeratan hubungan antara variabel dalam sampel atau populasi yang diamati. Koefisien korelasi bivariat yang sering digunakan adalah korelasi yang digunakan oleh Carl-Pearson. Ukuran keeratan atau asosiasi dari tabel kontingensi dengan data yang berskala polinomial atau ordinal dapat dihitung dengan berbagai cara. Salah satunya dengan kontingensi Kramers-Fee. Contohnya adalah ada uji validitas. Menurut Ghazali 2016, uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau valid tidaknya kuesioner. Uji validitas kebanyakan dilakukan terkait dengan tiap-tiap pertanyaan yang ada pada kuesioner. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan yang sudah valid. Menurut Sugiono 2017, instrumen yang reliable berarti instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur berulang kali objek yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Apabila standar deviasi hasil ukuran relatif kecil, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliable. Sebaliknya, apabila standar deviasi hasil ukuran relatif besar, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan tidak reliable. Pengujian reliabilitas dapat menggunakan metode Cron-Spread alpha. Dan untuk rumusnya bisa dilihat di PPT. Baik, selanjutnya pada bab 3 yakni metode penelitian. Pada bab ini, peneliti membahas tentang jenis penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, data dan variabel penelitian yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan langkah analisis dari data yang diperoleh, serta bentuk tabel kontingensi yang digunakan dalam analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara langsung dengan metode survei melalui daring untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Jenis penelitian survei dilakukan secara non-formal, yakni dengan meminta kesediaan mahasiswa di Surabaya untuk mengisi kuesioner online yang telah dibuat. Survei dilakukan selama 2 minggu. Data dan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden mahasiswa di Surabaya. Data primer dapat didapat dengan survei secara online melalui Google Form kepada responden. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa di Surabaya. Diketahui bahwa mahasiswa aktif yang berkuliah di kampus Surabaya sebanyak 257.630 mahasiswa menurut data dari Badan
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Penelitian responden dilakukan dengan sampling acak sederhana secara profesional dengan menggunakan rumus Lovin serta margin of error 10%, didapatkan jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 100 mahasiswa. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono tahun 2011. Data dan variabel penelitian. Variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah ini, di mana ada 5 deskripsi variabel. Yang pertama, tujuan pembelajaran, fasilitas pembelajaran, kecakapan pembelajaran daring, efisiensi waktu, dan regulasi, dengan menggunakan skala Likert 1-4, di mana 1 yakni sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam analisis data adalah uji chi-square. Uji chi-square dipakai untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berbentuk kategori atau ordinal. Sementara itu, untuk mengetahui ukuran keeratan antara dua variabel digunakan koefisien kontingensi persensi. Hal ini dilakukan karena jumlah kategori baris R dan kolom C lebih dari 2 dan berbentuk simetris. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menganalisis data hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, melakukan interpretasi statistika deskriptif terhadap data yang diperoleh. Kemudian, membuat tabel kontingensi dalam bentuk baris R dan kolom C. Kemudian, hitung jumlah total nilai baris dan hitung jumlah total nilai kolom. Hitung nilai frekuensi yang diharapkan setiap sel. Kemudian hitung nilai chi-square, kemudian bandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan kriteria di mana terima H0 jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, kemudian tolak H0 jika nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan ukuran keeratan atau ukuran asosiasi. Selanjutnya, kita dapat menginterpretasi hasil penelitian dan analisis. Pada bab selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas dari kelima item variabel. Yang pertama, tujuan pembelajaran, item fasilitas pembelajaran, item kecakapan pembelajaran daring, item efisiensi waktu, dan item regulasi sistem pembelajaran daring. Dengan jumlah pertanyaan yang tertampang di layar. Didapatkan semua pertanyaan memiliki nilai p-value 0,000, maka semua pertanyaan dinyatakan valid. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas. Ujian reliabilitas dapat menggunakan metode alpha Cronbach. Dikatakan data kuesioner reliable apabila Cronbach alpha lebih dari 0,6. Nah, nilai Cronbach alpha dari output SPSS menunjukkan nilai sebesar 0,891. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner sudah reliable karena lebih dari 0,6. Baik, selanjutnya terkait statistika deskriptif penelitian kami. Di sini dilihat dari tujuan pembelajaran. Dari gambar di samping diketahui sebanyak 56,55% dari persepsi mahasiswa menganggap cukup akan tujuan pembelajaran dari efektivitas e-learning pada pembelajaran daring mahasiswa selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, terkait fasilitas pembelajaran, di sini mahasiswa menganggap fasilitas pembelajaran menggunakan e-learning di masa pandemi COVID ini dirasa cukup baik, yaitu baik sebesar 52,51%. Selanjutnya, terkait kecakapan pembelajaran daring di masa pandemi COVID, dilihat dari diagram lingkaran di sini, mahasiswa menganggap cukup dalam hal kecakapan pembelajaran daring menggunakan e-learning selama masa pandemi COVID. Dilihat dengan sebanyak 56,55%. Kemudian melihat dari efisiensi waktu, mahasiswa menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran daring. Di sini dilihat dari diagram lingkaran atau pie chart sebanyak 61,60%. Sehingga persepsi mahasiswa menganggap cukup dalam hal efisiensi waktu dari efektivitas e-learning selama masa pandemi COVID. Selanjutnya di sini dimaksudkan regulasi sistem pembelajaran daring. Sebanyak 56,55% mahasiswa menganggap regulasi sistem pembelajaran daring menggunakan e-learning dirasa cukup
Kemudian di sini kita menguji uji Chi-square dengan tabel kontingensi 5 kali 3. Dengan hipotesis yang diuji H0 tidak terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama masa pandemi COVID di Surabaya. Dengan H1 terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama masa pandemi COVID-19 di Surabaya. Kemudian kami menguji Chi-square dan didapatkan hasil 43,957 berdasarkan perhitungan manual di atas, dan dengan bantuan software SPSS didapatkan hasil nilai uji Chi-square-nya sebesar 43,957 yang berarti lebih besar dari Chi-square tabel. Di sini uji Chi-square tabelnya adalah alfa sebesar 0,05, maka didapatkan keputusan menolak H0. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama masa pandemi COVID-19 di Surabaya. Kemudian kita menguji asosiasi menggunakan uji Kramer-V. Hasil statistik uji Chi-square menunjukkan hasil yang signifikan sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan antar kedua variabel. Oleh karena itu, kita juga perlu menghitung ukuran keeratan atau asosiasi menggunakan koefisien kontingensi Kramer-V. Berdasarkan output dari software SPSS, diperoleh nilai koefisien kontingensi Kramer-V sebesar 0,209. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama masa pandemi COVID-19 di Surabaya sebesar 20,9% dan di sini dianggap rendah. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat adalah terdapat hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama pandemi COVID di Surabaya. Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa sebagian besar siswa di Surabaya cukup terpengaruh akan kesediaan atau kapabilitas dari e-learning. Dilihat dari statistika deskriptif juga, persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran dari menggunakan e-learning beranggapan cukup akan tujuannya, lalu kecakapan pembelajaran daring, efisiensi waktu, dan regulasi sistem dari pembelajaran daring menggunakan e-learning. Selain itu, mahasiswa merasa pembelajaran daring menggunakan e-learning ini semakin baik akan fasilitasnya. Dilihat dari persenan tadi, maka fasilitas pembelajaran daring ini dirasa cukup baik. Selain itu, hubungan keeratan asosiasi antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran daring menggunakan e-learning selama pandemi COVID di Surabaya sebesar 20,9% mengartikan korelasi antar kedua variabel tersebut. Caranya, berdasarkan hasil penelitian, e-learning mempengaruhi keseharian mahasiswa Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan atau inovasi sistem e-learning untuk mempermudah jalannya pendidikan walaupun di masa pandemi COVID. Peneliti lainnya diharapkan mampu lebih mengembangkannya sehingga bisa dijadikan pembelajaran ke depan. Terima kasih setelah hasil pemaparan dari penelitian kami. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.